tutorial, yaitu tutorial 18 tentang transaksi pengembalian buku. Lanjut. kita akan membuka di bagian web kita di peminjaman. Kita masuk dulu di sini. Sabar. Ya, di bagian sini. Di bagian sini kita akan membuat halaman untuk update pengembalian dengan tanggal sekian, tanggal kembali begitu, terus diterimanya oleh siapa, seperti itu. Langkah awalnya kita masuk ke W3 School. Kita masuk ke W3 School online. Terus itu masuk ke tutorial. Kita lem Bootstrap. Kita cari di Bootstrap 5. Terus itu kita ambil Jumbotron. Jumbotron ya seperti ini, try yourself. Kita ambil langsung ini saja. Div kelasnya ini kita Ctrl C, kita pastekan di samping tombol di transaksi, itu cetak. Di bagian transaksi kita closing dulu. Sabar loading. Transaksi. Natural foto yang sabar. Setelah masuk ke di bagian sini, kita pastekan di bawah cetak laporan. Sabar, masih lag, belum bisa. Oke. Di bagian bawah sini kita enter ke bawah dulu di bagian sini. Terus itu di bagian di sini kita akan membuat teks dulu. H1 penutup H1.
H1. Title-nya itu pengembalian buku. Kita Ctrl S, coba kita testing dulu. Seperti ini pengembalian buku. Terus kita isikan form di sini. Oke, kita tuliskan dulu bagian bawah di sini. Perhatikan komentar begitu. Perhatikan, mohon perhatikan dengan seksama jumlah dan kondisi buku yang dikembalikan oleh peminjam. Ctrl S, so kita testing di bagian komentarnya seperti ini. Periksa kelengkapan, periksa kondisi fisik buku. Seperti ini. Terus itu kita HR atau kita beri garis, enter. Terus itu kita isikan form inputan. Kita buat apa dulu, penutup sama pembuka. Form dalam form kita isikan metodenya dulu. Metodenya itu sama dengan post. Setelah itu action, dia masuk ke update, terus itu update pengembalian, .php seperti ini. Terus kita akan mengisikan nanti dikirim itu input IP-nya. Input IP-nya itu pasti hidden ya, input
tipe, kita akan mengirim ID pinjam ya. Tipe di input tipe, dia hidden, terus itu name-nya itu sama dengan ID pinjam, terus value-nya sama dengan PHP buka ini oke, terus di dalamnya itu echo seperti biasa, echo, terus variable ID pinjam seperti ini, titik koma. Kita akan mengirimkan dua parameter, yaitu ID admin juga, karena nanti yang menyerahkannya itu atau diterima atau dikembalikan itu di siapa, berarti itu di admin. Ctrl C, kita pastekan di bawah sini, dengan tipenya hidden juga, name-nya ID admin. Terus untuk value-nya kita cari dulu, ini ID admin, Ctrl C, seperti ini. Terus itu kita akan buat dia punya update pengembalian .php. Di folder update, pengembalian .php. Kita kontrol dulu di bagian sini, terus di update pengembalian. Oke, untuk update pengembalian di sini kita ambil yang di detail pembuatan. Coba lihat di sini, kita kontrol A saja. Sabar, salah. Kontrol A di sini, kita kontrol C, kita pastekan di update pengembalian, kontrol V. Terus untuk masing-masing nama variabel di sini, untuk awal itu nama variabel kan ini diserahkan, berarti kita rubah di bagian sini itu diterima. Di bagian sini kita taruh diterima itu ID-nya itu 2, terus where pinjam, update pinjam, set status, nama variabel kan 1 namanya, terus diterima itu nama variabel 1, berarti di ID admin, diterima di admin, where ID pinjam 2, seperti ini. Terus untuk metodenya itu bukan get tapi post, karena dari awalan di bagian transaksi di sini metodenya itu post. Di bagian sini kita harus mengikuti metode apakah get ataukah post begitu. Kalau get dia langsung merubah
Kalau ini post berarti dia menetapkan langsung di database-nya. Variable post di bawah sini juga post. Kita buat 3 ya, dengan ID admin dan tanggal pinjam begitu. Untuk di sini kita Ctrl C, Ctrl F. Di sini kita masukkan 3. Di sini 3, nama variabel 3. Where ID pinjam 3. Sabar, nama variabel 12. Di bagian sini diterima variabel 1. Terus tanggal pinjam. Oh iya, belum saya rubah di bagian sini. Di variabel 3. Tanggal pinjam. Terus di sini juga itu dia 2 bukan 3. 2. Terus di sini tanggal pinjam diterima di sini itu tanggal kembali. Maksudnya tanggal kembali bukan tanggal pinjam. Dikembalikan kan? Tanggal kembali. Terus itu kita isikan tanggal pinjam di bagian sini. Tanggal pinjam. Terus dia itu sama dengan nama variabel 3. Ctrl C, kita pastekan di sini, Ctrl F, Ctrl S. Terus itu di bagian transaksi, di bagian peminjaman. Kita edit di select destinnya. Di sini or ID pinjam pinjam. Di sini kita taruh or atau status like 2 karena untuk status di sini hanya berisi 1 dengan 2, yaitu sudah diserahkan sama sudah dikembalikan, dan yang ketiganya itu hilang dan dibatalkan begini, sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. ID-nya 1 dan 2. Makanya dia pakai script or itu atau. Select destin ID pinjam from pinjam, where dari statusnya itu like 1 sama 2 di ID pinjam, NID pinjam like variabel pinjam. Kita Ctrl S,
buka dulu di website. Ya masuk ke sana. Peminjaman. Saya rubah dulu di bagian sini. Kita akan membuat inputan tanggal begitu, tanggal dikembalikan begitu. Di bagian sini. Terus itu kita akan membuat tombol input tanggal yang dimana itu kan di tombol sini. Di bagian sini kan untuk update diserahkannya itu pada tanggal sekian atau diterima itu tanggal sekian. Kita masuk ke W3 School, kita ambil input group W3 School. Di bagian tutorial di Bootstrap, terus B5 Bootstrap 5, ambil yang input groups yang ini kita ambil yang default, Ctrl C, kita pastekan di bagian transaksi. Terus di bagian paling bawah di bagian sini Ctrl F, default. Coba saya ini dulu biar tampilan skripnya biar terlihat mudah, tidak bingung nanti. Di sini, di bagian sini kita tulis itu tanggal kembali. Tanggal kembalinya. Tanggal kembali. Terus untuk input IP di sini kita taruh IP-nya itu date. Terus class from control tetap. Untuk name-nya itu isi name-nya name sama dengan dan name-nya apa? Name-nya tanggal kembali. Tanggal kembali. Ctrl S. Coba kita lihat apakah sudah berubah.
dan sini sebar. Nah, yang seperti ini tanggal kembali, terus itu kita tambahkan tombol simpan. Kita ambil di W3 spool saja di button buttons. Button kita ambil yang yang ini, yang sukses. Kita Ctrl C, kita pastekan di bawah sini, di bagian sini saja. Dia tipenya itu submit kelas btn itu btn warning, biar dia warna kuning, btn warning. Terus di bagian sini itu klik simpan, Ctrl S, button tipe ya, seperti ini. Oke, sabar. Seperti ini. Oke, saya periksa baik-baik dulu sebelum kita melakukan testing. Di bagian ID pinjam, itu nama variabelnya itu 2. ID pinjam itu 2, berarti di bagian sana. Terus tanggal pinjam, ini masih ada kesalahan tadi. Ini tanggal pinjam, iya tanggal pinjam. Soalnya ini tanggal kembali, berarti di sini tanggal kembali. Tanggal kembali Ctrl S, variabel 3, tanggal kembali coba kita jalankan. Sahabat, transaksi name-nya itu tanggal kembali juga, tanggal kembali. Coba kita jalankan di bagian ini. Sudah diserahkan ini. Taruh tanggal berapa? Di tanggal 23 bulan, berarti di bulan 4 tanggal 1. Klik simpan, tanggal kembali. Oke, tanggal kembalinya sudah muncul di sini, tanggal 22 bulan 5 01 dengan Andre, sudah dikembalikan, diserahkan, diterima oleh admin. Seperti ini. Sabar, beranda dulu. Coba lihat lagi di bagian sini. Nah, dia tetap muncul seperti ini. Seharusnya jika kita sudah menekan tanggal, untuk tanggal sudah dikembalikan, itu dia tidak muncul ini lagi. Kita akan melakukan apa setelah tombol simpan ditekan? Bagian di halaman sini, di halaman pengembalian itu sudah tidak ada lagi, yang hanya ada cetak laporan sebenarnya kosong di bagian sini toh. Seperti itu. Langkahnya itu adalah sabar, saya cek dulu. Di sini terlalu banyak. Oke, kita pakai grid. Kita pakai grid dulu, grid basic, row kolom seperti itu. Di grid basic, bootstrap grips.
try it yourself. Sabar, kembali dulu di bagian basic saja ini. Basic. Nah, kita langsung ambil saja. Ctrl C, kita letakkan di bagian sini, ya. Bagian sini. Kita cukup pakai satu antara tanggal kembali dan tanggal kembali sama simpan ini. Kita Ctrl X, pastikan di sini. Enter. Tanggal kembali. Ctrl S, testing. Oke. Seperti ini kita atur dia punya ini di kolom ini 4. Kita harus 8 saja. Ctrl S. Ya, seperti ini biar tidak terlalu lebar. Terus tadi saya bilang di mana untuk statusnya kan di bagian halaman awal kan sudah dua statusnya itu. Di bagian itu sudah dikembalikan dengan tanggal sekian, berarti di bagian sini itu di form Jumbotronnya ini kan pasti dia tidak ada lagi kan. Terus itu kita akan sembunyikan Jumbotron ini apabila statusnya itu 2 sudah dikembalikan. Caranya itu kita akan memakai script cek data di tabel lain di bagian sini. Di bagian sini Jumbotronnya tetap, terus itu sampai di sini, sampai di sini. Tuh 23. Oh, berarti mulai dari form. Berarti formnya itu kita letak mulai dari form, berarti di bawah sini. Enter dulu bagian form sini. Terus itu
Oh iya, penutup kelas di bagian sini tuh tidak ada barusan di Jumbo Pro. Oh iya betul, di kelas ini. Jumbo Pro-nya dia tetap di bagian sini. Kita ambil script pemanggilan data seperti di atas. Ini skill liquid readable responsive, misalnya bintang. Sabar, saya lihat dulu diterima. Ini pakai script ini. Ctrl C, kita letakkan di bawah, kita edit di bagian pengembalian buku. Oke, kita edit dulu. Di bagian sini dia langsung echo. Sini kita hapus. Terus itu ini dia echo itu apa? Buku sudah dikembalikan. Terus itu di bagian sini kita hapus. Sabar, echo. Oh iya betul, di bagian sini kita hapus saja untuk echo di sini. Terus itu di bagian sini kita tutup. Bagian sini untuk else-nya ini kita tutup. Kita tulis keterangan di sini. Data tidak ditemukan statusnya 2. Data tidak ditemukan statusnya 2. Statusnya 2 saya jelaskan, jika dia tidak menampilkan data pinjam dengan status 2, maka dia akan menampilkan form ini, form pengembalian buku. Jika dia tidak temukan, maka dia akan menampilkan form buku. Jika ditemukan, dia akan menampilkan buku sudah dikembalikan, seperti itu. Terus itu di bagian sini kita aktifkan PHP baru. Ya, di sini kita Ctrl X, paste di sini Ctrl F, terus ini PHP, terus di sini kita tutup PHP. Terus itu kita update. Sabar, saya kasih bagus dulu. Ctrl X, kita pastikan di bawah form sini. Ctrl F, Ctrl S, seperti ini. Coba kita refresh.
Nah, di bagian jumbotron di sini bukunya sudah dikembalikan, terus kita kembali ke beranda. Kita coba lihat yang sudah diserahkan tapi belum dikembalikan. Nah, dia tetap menampilkan ini, sedangkan di bagian sini, nah, seperti ini. Jadi tidak ada duplikasi data di sini, atau bukan duplikasi data, tapi update ulang itu tidak ada, karena datanya sudah dikembalikan dan diterima oleh admin tersebut. Begitu. Lanjut. Oke, coba kita testing dulu di bagian sini. Kan ini sudah dikembalikan, terus di bagian sini ini sudah diserahkan. Dia masih tetap menginput ini karena kita tadi itu di bagian select kan hanya kita taruh dua status, yaitu status 1 dengan status 2 or begitu. Terus di bagian sini kan di bagian di update pengembalian itu kita taruh ID-nya seperti itu. Dia punya pilihan ID 2, makanya dia mengirimkan sudah dikembalikan tadi. Nah, ini belum dikembalikan, berarti dia tetap seperti ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke kayaknya ini salah ini. Select bintang. Oh iya, belum. Apa tadi sampah? Bagian beranda kayaknya masih salah. Bagian sini di pengembalian. Oh iya, betul, kan ini belum ada isinya. Sabar. Ini bagian sini yang salah nih, select bintang promoting. Oh iya, betul. Dia di sini harus ada 2, berarti kita hapusin dulu. Select distance. Select distance. Select distance. ID pinjam. From pinjam. From pinjam itu where status dia itu sama dengan 2 and sini ID pinjam like ID pinjam. Terus itu cek, kita taruh di variable sini, itu takutnya ada pendobelan nanti. Cek kembali. Get kembali. Oke.
Oke, lanjut. Untuk di bagian sudah diterima ini kan dia masih tetap warna secondary, saya sudah merubahnya barusan. Bagaimana kita merubah dia di warna biru atau warna hijau begitu, agar kita tahu bahwa di tabel sini bahwa di data di sini itu sudah diterima dan warnanya itu berubah seperti itu. Terus itu kita cari di beranda di bagian sini. Kita akan memanggil data data dari tabel lain. Kita cek di transaksi, kita ambil script seperti tadi, mengambil data di tabel lain. Saya cek dulu di sini, di PHP sini, kita shift, kita ambil di bagian sini, Ctrl C, kita pastekan di beranda. Ctrl F, untuk di bagian echo sini kita Ctrl X, kita letakkan di sini, Ctrl F, kita hapus ini, secondary ini juga kita hapus. Terus itu ini kita tidak perlu. Dia langsung echo ke nama BTN. Kita Ctrl C, kita tempatkan di sini, Ctrl F, terus itu di sini kita rubah dulu menjadi primary warna biru, sukses, terus itu kita ambil variabel ini, kita save, kita copy, Ctrl C, kita pastekan di bawah sini karena dia sudah dideklarasikan di atas sebagai ID pinjam. Ctrl F, terus itu di sini select bintang from pinjam, where ID pinjam, ID pinjam, like, terus itu select distinct, ID pinjam, di sini kita taruh namanya itu data tombol begitu, TMBL data data TML, terus itu di bagian sini TML, terus itu
if while kita pakai ya, sini kita pakai while will variable data apa, data TML, data TML. Terus itu dia sama dengan fetch array, sama dengan MySQL fetch array fetch array-nya itu salah, dia langsung if saja ya. Kita hapus, tidak perlu pakai while karena di atas sudah while. Seperti ini sama dengan 0, terus itu echo btn primary if sini tidak perlu ini lagi. Terus di sini, oh iya, di bagian sini tuh harus ada apa dulu? Dia harus ada seperti ini. Terus mengikuti seperti yang di atas. Terus itu else. Sabar, saya edit dulu. Oke, sudah tidak ada error. Coba kita testing. Dia masih tetap warna hijau. Oh, karena ini mungkin belum kita taruh penjelasan seperti statusnya itu dua, warnanya beda begitu. Sabar. Di sini seharusnya dia tuh harus hijau sih. Iya, sebenarnya hijau. Di sini harus warna apa tadi, secondary. Sabar. Di pemanggilan data distinct pinjam from pinjam where di sini kita harus pakai status, bukan ID pinjam. Coba iya betul sih, like-nya nanti ID pinjam juga, tapi where-nya di sini kita tambahkan status. Like-nya itu ID-nya itu 2. ID-nya 2. ID 2 N sini N Ctrl S. Coba kita testing. Oke, jadi oke, warnanya sudah berubah. Kita pakai warna biru saja, tidak kelihatan ya. Kita pakai warna biru, mengikuti jumbotronnya di dalam. Berarti di bagian btn sukses ini kita taruh btn primary. Ctrl S. btn primary testing dulu.
Oke, dia jadinya seperti ini. Dia warna biru menampilkan berarti di bagian data buku ini berarti sudah dikembalikan. Terus jika warnanya tetap ini warnanya tetap warnanya tetap secondary, berarti belum diterima. Ini sudah diserahkan. Terus itu kita coba tes satu-satu. Oke, tanggal kembali belum. Oke, kita rubah satu-satu dulu ya. Untuk di bagian pinjam, kita nolkan dulu di bagian tanggalnya. Tapi tidak usah, nanti dia berubah juga pada tanggal kembali ini. Kita nyetes satu dulu di bagian beranda, di peminjaman 8 Andre. Nah ini padahal datanya belum dimasukkan, dia sudah di pengembalian buku. Ini masih ada salah kayaknya di bagian di bagian pemanggilan data yang like 1 like 2 itu atau OR 2. Kita cari dulu, nanti kita testing dulu di bagian sini. Kan sudah jadi semua sih, tinggal itu saja, tinggal di bagian OR-nya tadi. Ini jadi warna biru, di statusnya diterima oleh admin, diserahkan admin. Oke. Tadi ada kekeliruan script. Sekarang untuk di status 1 dan status 2 itu kita pisahkan yang bagian OR tadi di script pemanggilan data. Sabar, saya cari dulu. Bukan di sini, musuh modal tabel responsif. Di bagian ini, di bagian select listing. Sabar, di atas ini status. Ini beranda di transaksi maksudnya. Di bagian transaksi sini di select bintang di select 1 or 2 itu kita pisahkan. Jangan cetak. Select distance. Data kembali. Cetak. Oh ini bagian sini ya, hanya ada satu ini saja. Di sini kita hapus N dipinjam. Coba kita testing dulu di bagian transaksi. Di bagian kita rubah-rubah dulu sedikit. Nah, di bagian sini jelas dia harus menginputkan karena data 2 dia tidak temukan. Terus di bagian sini pengembalian fisik ini sudah betul. Terus di bagian sini itu juga sudah betul. Nah ini berarti ada kekeliruan script di bagian sini. Di bagian sini, untuk di bagian sini kita copy mulai dari tag PHP.
Nanti kita buat penutupnya. Kita Ctrl C, kita letakkan di bawah sini, di bawahnya saja. Kita Ctrl F. Dia select distance ID pinjam from pinjam. Statusnya itu harus 2, berarti itu sudah dikembalikan. Keterangan untuk variable status like ini, status like 2 itu artinya dia mencari di form ini, di form 2 di bawah sini, di form di bawah 2 ya, di bagian sini, dia menjalankan ini di bagian sini. Kita shift, Ctrl C, kita pastekan di atas. Kita pastekan di sini, Ctrl F, titik koma, seperti ini. Terus kita Ctrl Z dulu. Ini salah ini. Jalannya itu di dua. Ctrl X, kita kasih masuk di sini, Ctrl T, terus itu titik koma, terus itu kita tag penutupnya itu di bagian bawah sini. Di bagian apa tadi? Kita lupa kurung kurawal tadi. Coba. Oh, ini dia harus lebih kecil gitu. Dia terbalik ini. Terus itu di bagian sini. Oke, terus itu tag penutupnya itu di bawah. Terus itu jika tidak LC buka kurung LC, jika tidak dia menjalankan script di bawah sini, dia itu 1. Terus itu, dan sekarang untuk tag penutupnya itu dia menjalankan sampai bagian report cetak bagian div tadi. Kita lihat dulu di bagian sini, di bagian div sini. Kita enter ke bawah, PHP lebih kecil sama dengan seperti ini. Kita kasih bagus dulu sebentar, nanti kita coba testing. Di sini tag penutupnya dia menjalankan di bagian laporannya. Terus dulu kita testing. Nah, ini sudah betul. Di peminjaman ini kan sudah diserahkannya, sudah diterima, pasti dia kosong.
Sabar ya, dia kosong ini sudah betul. Nanti kita tampilkan tulisannya. Ini masih ada kesalahan tulisan. Terus itu kan sudah diserahkan. Terus itu di sini betul, sudah betul. Di bagian detail peminjaman dia belum diserahkan kan. Terus di bagian tambah detail dia menjalankan 1. Berarti kita tambah begitu, karena ini belum ada isinya ya, seperti itu. Terus tadi di bagian itu karena pewarnaan, nanti kita buat pewarnaan, kita akan buka status nanti. Coba lihat dulu di sini. Saya cek dulu. Oh ya, dari yang saya teliti itu di bagian sini kita belum taruh echo seperti itu. Ctrl S yang menampilkan tulisan buku sudah dikembalikan. Di bagian beranda dulu di peminjaman. Buku sudah dikembalikan seperti ini. Buku sudah dikembalikan. Oke, saya jelaskan ulang. Untuk di bagian status 2 ini, dia sudah tidak menjalankan apa-apa. Dia sudah sistem akan mencari status dari pinjam ini menampilkan, berarti dia menampilkan buku sudah dikembalikan. Terus jika dia tidak mendapatkan, sistem tidak mendapatkan status di 2 ini, nanti sistem akan meminta untuk mengisikan form bagian bawah ini di bagian atas ini. Maksudnya berarti jika dia tidak menemukan 2, berarti dia menemukan 1, dia akan menjalankan script di bawah sini seperti itu. Terus di bagian sini itu kita tambahkan jumbotron. Kita ambil jumbotron di bawah. Select distance. Ya, bagian sini. Kita ambil div sini. Nanti kita tutup. Kita Ctrl C saja. Kita letakkan di sudah diterima tadi. Di bagian sini. Div row juga kita pakai penutup tag div. Ctrl S, div class. Hasilnya seperti ini. Coba kita testing lagi peminjaman. Di bagian sini dia harus input data. Ini input detail beranda. Di bagian sini dia harus taruh form pengembalian buku tanggal sekian seperti ini. Kita kembali ke beranda. Lanjut untuk di bagian sini kan belum ada tombol cetak laporan ya. Kita ambil script cetak laporan. Sabar, saya matikan dulu script PHP-nya. Terus itu saya buka ulang PHP.
kita letakkan di bagian sini. Kita cari tombolnya. Nah, ini cetak ref IDT. Ini maksudnya warning, ini cetak laporan. Variabel IDT. Untuk warnanya tergantung teman-teman mau memakai warna apa. Tapi saya di sini memakai warna kuning. Warna kuning itu apa? Warning ya. Di bagian sini Ctrl F, kita Ctrl S, cetak laporan peminjaman. Sudah jadi kayaknya ini. Nah, dia ini. Oh, ada kesalahan, sabar. Ctrl Z dulu. Oh, berarti di sini. Ctrl S. Oh, ini sudah jadi. Tadi saya menutup script PHP-nya, makanya ada tulisan sepertinya, tapi sudah jadi. Oke. Cetak laporan about blank. Kita testing dulu. Dengan dia mengirimkan variable parameter ID T, namanya 5 dengan ID-nya 5. Nah, sabar, masih loading. Oke. Ini keluar dengan kop-kop surat kop-kop ini langsung di print ya, nanti bisa langsung di print seperti ini. Ini cetak peminjaman. Oke. Di bagian transaksi atau di bagian pengembalian buku, kita sudah berhasil membuat tombol, atau di bagian sini semuanya sudah jadi. Tapi karena fungsi di sini terlalu rumit, kita pakai switch. Kita akan belajar juga, saya juga belajar untuk menempatkan status di semua aksi ini. Kita taruh switch seperti di sini. Kita ambil script ini, switch ini. Ya, kita langsung ambil di bagian sana saja, di bagian sini juga bagus. Default. Ya, tidak usah, kita ambil saja di W3 School. Kita ambil di W3 School. Dan kita cari saja ya di bagian tombol cari sini. Sabar, loading. Nanti kita batalkan bagian pemanggilan apa tadi itu, yang 1 or 2 itu kita nanti hapus.
di pemanggilan data dari tabel lain itu kita hapus, kita cari di sini saja switch. PHP switch. Sabar teman-teman. Jaringannya agak error. Sabar. Switch ASP. Nah, kita pakai yang ini. Switch. Kita pakai switch ini mulai dari PHP sampai penutup tag PHP. Kita kontrol C, kita pastekan di bawah data peminjaman. Di bawah data peminjaman ini, di sini di bawah HR. Ctrl F. Sabar saya di. Oke, di sini kita hapus. Ini kita hapus, kita taruh variabel status. Status. Coba kita cek di variabel status. Ini bagian paling atas. Status. Ini. Kita copy ini. Ctrl C. Kita pastekan di switch yang kita ambil dari W3 school tadi. Setelah sudah, kita tulis keterangannya di sini itu 0. Taruh 0. Terus di bagian sini itu kita taruh XXX saja dulu. Ini juga halnya ini kita hapus. Ya nanti tidak error dulu. Bingung nanti error. Di sini satu switch. Oke, ini 2. Ini 2. Your favorite. Di bagian ini default ini juga kita XXXX. Di bagian sini juga kita edit titik koma.
Ini kita case break case default di bagian status di sini. Sabar, saya cek dulu. Untuk default di sini kita copy paste dulu, switch di sini, Ctrl C, default sini case-nya itu 3. Ctrl C, kita taruh di default sini itu sebagai 3. Case 3 XXX default XXX. Yang kita inputkan itu hanya bagian 0, 1 dengan 2. Berarti kita cek di script A. Oke, di sini itu keterangannya itu belum diserahkan. Terus itu dia mulai dari for method. Di bagian for method ini sampai dengan mulai dari for method sampai table body-nya. Sabar, mulai dari sini saja. Responsive sampai table body di sini, di head PT body ya. Sabar, di bagian body di sini. Sabar, saya cek dulu. Sabar, saya cek apakah rekaman sini. Ayam dikasih kurma. Oke, masih berjalan. Di bagian sini sampai di penuh. Sabar, saya cek dulu ulang. Dia ambilnya di form ini, di bagian form ini. Jadi bagian form sini sampai di tombol itu. Sapu di tas tuh. Sapu muka di tas. Sapu muka? Ya. Sampai di bagian sini kita Ctrl X. Apa nih? Kita Ctrl X.
kita masukkan di 0. Bagian ini belum diserahkan, kita Ctrl F, import, terus untuk di break dikasih apel, kasih kacang, kasih bumbu-bumbu. terus untuk 2 di sini kita tulis keterangannya itu apa, sudah diserahkan. Untuk scriptnya itu mulai dari Jumbotron div class itu di bagian sini. Pengembalian buku ini di bagian H1 sini, mulai dari sini sampai tombol simpan PDF, Ctrl X, Ctrl X, kita kasih masuk di bagian sini, Ctrl F, terus di 2 itu di report, ini report buku setelah dikembalikan di sini, mulai dari Ahref, sini, mulai dari Ahref sini sampai div-nya ini, kita Ctrl X, kita letakkan di 2, sini, Ctrl F, terus di bagian sini oke, sabar saya edit dulu. Oke, coba kita lihat. Error. Oke, buku sudah dikembalikan. Masih ada Ctrl S. Ini saya sudah letakkan semua di break-breaknya, di switch-switchnya maksudnya. Ini 1, ini 0. 0 mulai dari metodenya itu post, dia sampai di tombol, di bagian tombol update detail permanen sampai div, terus di bagian 1 di break 1 case dia sama dengan di Jumbotron tulisan sampai div penutup Jumbotron 2 sampai di div
sampai div jumbotron juga di report. Terus ini ya, target blank, ini tombol ini ya, div. Di bagian sini kita kontrol S dulu, testing. Kita testing, ini masih error tadi ya. Nah, ini sudah, buku sudah dikembalikan. Ini dia menemukan statusnya itu 2. Terus itu beranda. Terus itu di peminjaman ini. Nah, ini dia masuk ke, dia suruh inputkan karena dia belum diserahkan beranda. Terus ini dia minta untuk mengisi data. Terus beranda, peminjaman di sini. Nah, ini beranda. Oke, seperti ini. Sekian untuk tugas 19 saya, video 19 tutorial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.